wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan. Saya Kepala SLB Negeri Cendol. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Generasi harapan dari seantero Nusantara, tak bosan belajar menyongsong masa depan Indonesia aman sejahtera, mengukir prestasi dengan jujur hati, bukan hanya untuk dipuji. Junjung harga diri, itu yang terpenting agar kelak tak korupsi. Putra putri cinta ibu pertiwi, setia membela tanah air. Olah aset negeri dengan tangan sendiri, kami ingin mandiri, mengukir prestasi dengan jujur hati, bukan hanya untuk dipuji. Junjung harga diri, itu yang terpenting agar kelak tak korupsi. 그대 지금 내 가슴에 들어와 사랑을 말하고 있죠. 꿈이 아니기를 난 기도해봐요. 내 맘이 자꾸 그대란 사람 놓지 말라고 하네요. Sekolah itu sejak dini ditanamkan nilai-nilai integritas. Integritas berikutnya lagi adalah nilai-nilai nasionalis. Nah, implementasi nasionalis yang dilakukan oleh kita dalam bentuk pembiasaan, misalkan datang tepat waktu, menyanyikan Indonesia Raya, itu bagian dari proses pendidikan anti korupsi, dan sebenarnya tidak ada pemisah. Hari ini kita melaksanakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sesungguhnya hari ini kita juga sedang menegakkan nilai-nilai anti korupsi. Tidak boleh mengambil apa? Ya, contohnya saat jajan di mana? Di warung. Seperti apa? Jajan atau jajan di warung seperti apa? Itu yang terpenting agar kelak tak korupsi. Kami putra putri cinta ibu pertiwi, setia membela tanah air. Olah aset negeri dengan tangan sendiri, kami ingin mandiri, mengukir
agar kelakkan fungsi. Minta maaf generasi harapan dari seantero Nusantara. Namun belajar untuk masa depan Indonesia aman sejahtera. Mengukir prestasi dengan jujur hati, bukan hanya untuk dipuji. Junjung harga diri, itu yang terpenting. Kami putra putri cinta ibu pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SLB Negeri Cicendo Kota Bandung berkarakter dan berprestasi dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik, utamanya terkait pada literasi dan numerasi. Salah satu bentuk program pemberdayaannya adalah melalui komunitas belajar. Komunitas belajar SLB Cicendo adalah Ngobras Kain, ngobrol cerdas kaum intelektual. Seperti apa praktek baiknya? Saksikan video berikut ini. Guru-guru SLB Negeri Cicendo Kota Bandung secara rutin berkolaborasi dan berbagi praktik baik pembelajaran pada setiap hari Rabu dalam wadah komunitas belajar Ngobras Kain. Coba perhatikan ini poster rapat pendidikan di tahun 2024. Kita ada perubahan dari sisi nilai Bapak Ibu ya. Untuk kemampuan numerasi, data yang kita punyai Bapak Ibu campaian peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum itu di 14,29. Sering aja di SMK ya. Di SMK tuh anak-anaknya ya bisa langsung berbaur dengan kita gitu kan. Sementara saat ini saya ngajar di SLB dengan potensi yang sangat berbeda. Jadi ada kekhawatiran di mana materi yang saya ajarkan itu takut tidak sampai. Dulu mengajar penurunnya ya malah sekarang belajar mereka ya. Jadi pasti kayak ini aku mau gimana ya kalau yang disampaikan nanti khawatir aja gitu dia kok enggak ya gitu. Sengaja saya mengundang Bu Neni sama Bu Dewi yang saya tugasi untuk meningkatkan kapasitas melalui komunitas belajar. Program Kombal Ngobras Kain disusun berdasarkan hasil refleksi seluruh GTK terkait pelaksanaan pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran peserta didik. Yang belum, yuk kita buat perencanaan pembelajaran. Boleh dalam bentuk modul ajar, boleh dalam RPP. Mengapa? Berdasarkan hasil survei itu hanya untuk kebutuhan administrasi. Saya ingin tahu teman-teman mengenal itu. Kalau kita lihat teorinya taksonomi Bloom. Tadi Bu Eni sudah melaksanakan ya, sudah bagus. Saya ingin memberikan masukan sedikit ya Bu Eni ya. Di sini saya lihat ada tulisan cetak. Coaching pelaksanaan MMR merupakan salah satu tindak lanjut dari program komunitas belajar di SLB Negeri Cicendo Kota Bandung. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, komunitas belajar Ngobras Kain, ngobrol cerdas kaum intelektual SLB Negeri Cicendo sudah menjalankan programnya hampir lebih dari 3 tahun berjalan. Dan setiap tahun tentunya kita melakukan evaluasi. Satu, terkait dengan sistem isyarat bahasa Indonesia yang intinya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kompetensi peningkatan literasi dan numerasi. Yang kedua, pelaksanaan metode pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan terus dilakukan pendalaman adalah melalui MMR.
Hey, Hai, Pak, lagi apa nih rame gini? iya. Lagi ngobrol biasa. Kemarin kita P5 ya? Kemarin P5, terus ya Gimana sekarang ngajar? alhamdulillah, masya Allah. Karena kita tuh kan sesuai Kombel ya, dan belajar bahasa isyarat, jadi ngebantu banget. Iya bener ya. Sekarang tuh bener. Kombul tuh benar-benar membantu kita ya. Iya, Jadi bener-bener. kita ada gambaran gimana caranya ngajar ke anak-anak, Iya, terus bener-bener. mempelajari bahasa isyarat, terus apalagi kemarin ngebahas MMR juga kan, Nah, cara itu bener. pembelajaran ke anak. Jadi kita bisa menyampaikan materi-materi kita secara lebih terini gitu ya. Terarah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahayu, Koordinator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Penguatan proyek Profil Pelajar Pancasila diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi praktik baik pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami. Latar belakang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. SLB Negeri Cicendo Kota Bandung sebagai sekolah penggerak angkatan pertama menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2021 secara bertahap. Pelaksanaan P5 dalam kurikulum merdeka berdasar pada adanya kebutuhan untuk mengembalikan hak dan kebebasan belajar peserta didik, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang lebih kreatif dan inovatif. Tantangan dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami, kurangnya pemahaman guru tentang P5 dan sebagian guru masih kesulitan dalam merancang modul P5 yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana upaya untuk mengatasi tantangan tersebut? Kami mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kedua, mengidentifikasi kondisi satuan pendidikan. Ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek. Keempat, menyusun modul proyek. Dan kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Untuk tahap pertama, pada awal tahun ajaran baru, Kepala Sekolah menetapkan surat keputusan tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai acuan bagi tim untuk melaksanakan proyek. Kedua, mengidentifikasi kondisi satuan pendidikan. Berdasarkan hasil identifikasi, kondisi SLB Negeri Cicendo ada pada tahap berkembang. Satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian besar pendidik. Satuan pendidikan mulai melibatkan pihak luar untuk melaksanakan aktivitas proyek. Dalam hal ini, kami telah melakukan kerjasama dengan Cemara Paper, sebuah organisasi himpunan wanita disabilitas Indonesia di bawah binaan Bio Farma untuk melaksanakan proyek dengan tema kewirausahaan dan topik kertas bekas menjadi produk berkualitas. Kedua, dengan BNN Provinsi Jawa Barat untuk tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan topik Tanpa Narkoba Kita Merdeka. Dan yang ketiga, dengan Puskesmas Kota Bandung untuk tema Bangunlah Jiwa Raganya dengan topik kesehatan reproduksi. 3. Merancang dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tim fasilitator dan kepala sekolah menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan menjadi fokus untuk dikembangkan pada tahun ajaran 2020.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Witri Ardiawati Slamet Riyadi. Saya guru bagi peserta didik tunarungu di SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Banyak istilah di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang berasal dari bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan peserta didik tunarungu mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah di bidang TIK ini. Salah satu contoh masalah dalam pembelajaran TIK yang terjadi adalah saat peserta didik tunarungu tidak memahami teks petunjuk kinerja secara utuh karena terdapat istilah-istilah asing yang tidak mereka pahami, padahal secara teknis mereka mampu mempraktikkan kinerja tersebut. Oleh sebab itu, sesungguhnya tujuan dari mata pelajaran TIK bukan hanya agar peserta didik tunarungu mampu mempraktikkan keterampilan TIK-nya saja, tetapi juga mampu memahami istilah-istilah dalam bidang ini sehingga kemampuan bahasa mereka pun ikut berkembang. Maka dari itu, saya membuat Si Cantik Melati. Si Cantik Melati merupakan singkatan dari situs cerdas tentang teknologi informasi dan komunikasi sebagai media literasi digital bagi anak-anak tuli. Situs ini menyediakan informasi secara komprehensif untuk istilah di bidang TIK yang terdiri dari tulisan cara pengucapan, terjemahan istilah berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia bila ada, pengertian atau penjelasan fungsinya dengan kalimat sederhana, dan secara visual dilengkapi gambar, logo atau icon, video isyarat, serta terdapat beberapa video tutorial singkat. Dalam proses pembuatan Si Cantik Melati ini, tentunya terdapat tantangan yang saya hadapi, antara lain minimnya informasi tentang bahasa isyarat dari tiap istilah di bidang TIK, lalu terbatasnya kemampuan saya dalam membuat website. Langkah pertama yang saya lakukan sebelum membuat Si Cantik Melati adalah melakukan asesmen pada peserta didik tunarungu SMP LB mengenai istilah dalam bidang TIK. Langkah kedua, saya menyiapkan konten website berupa teks penjelasan sederhana dan gambar yang sesuai dengan istilah-istilah tersebut agar peserta didik tunarungu mudah memahaminya. Selain itu, saya juga berusaha mencari tahu bahasa isyarat untuk setiap istilah di bidang TIK tersebut ke berbagai sumber. Sampai pada akhirnya, saya mendapatkan informasi tentang bahasa isyarat tersebut dari seorang teman tuli lulusan D3 Desain Grafis dan saat ini sedang bekerja di bidang tersebut. Selanjutnya, saya membagikan informasi itu kepada peserta didik kelas 9, lalu menugaskan mereka untuk membuat video isyarat sebagai proses penilaian mereka dalam memahami bahasa isyarat tersebut. Saya juga menugaskan mereka untuk membuat video tutorial singkat dari beberapa keterampilan TIK sebagai proses penilaian kinerja. Kemudian mereka mengunggah semua video tersebut di YouTube dengan bimbingan saya. Kegiatan ini merupakan proyek sederhana dalam pembelajaran TIK kelas 9 yang terinspirasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Langkah ketiga, saya menyiapkan beberapa kuis berbasis games yang dibuat menggunakan word wall. Setiap topik game saya membuatnya ke dalam dua versi, yaitu level 1 untuk tingkat dasar dan level 2 untuk tingkat lanjutan. Hal ini tergantung pada kemampuan pemahaman tiap peserta didik. Langkah keempat yang saya lakukan yaitu membuat Si Cantik Melati. Saya berkolaborasi dengan seorang guru TIK lainnya dalam tim teaching keterampilan TIK SMP LB di SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung untuk pembuatan website ini. Semua bahan atau konten yang telah dibuat sebelumnya, saya input ke dalam situs ini. Langkah kelima yang saya lakukan adalah mengimplementasikan penggunaan Si Cantik Melati dalam pembelajaran TIK pada peserta didik tunarungu SMP LB dengan materi yang berbeda. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan menggunakan metode maternal reflektif atau MMR sebagai metode yang cocok untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada peserta didik tunarungu. Pada saat pelaksanaan pembelajaran TIK dengan menggunakan MMR, peserta didik diajak melakukan percakapan tentang suatu topik tertentu dengan memberikan stimulus berupa teks, gambar, atau video. Selamat pagi semuanya. Hari ini kalian mau masak apa? Mochi apa? Mochi, oke. Kalian sudah lihat resepnya? Sudah? Coba bicara. Sudah lihat resep?
pupuk mochi ya. Nanti kalian lihat atau cari bahan-bahannya di kulkas. Cuci dulu di sana. Berapa liter? 5 liter. Halo sahabat spesial. Berawal dari perbincangan guru tata boga dan guru TIK, di mana guru tata boga membutuhkan laporan pencatatan keuangan yang lebih lengkap dan dinamis. Begitu juga dengan guru TIK, di mana peserta didiknya membutuhkan kegiatan dalam mengaplikasikan pembelajaran secara nyata. Selanjutnya, guru TIK mengarahkan peserta didik untuk membuat pencatatan ke dalam bentuk digital menggunakan Google Spreadsheet dan diintegrasikan melalui sebuah aplikasi yang diberi nama Teman Kece. Aplikasi ini memiliki 2 fitur, yaitu data produk dan laporan penjualan. Data produk berisikan nama produk, stok awal, stok keluar, stok final, dan harga modal awal. Sedangkan laporan penjualan berisi tanggal, kode, nama pembeli, kuantiti, harga jual, keuntungan, dan dokumentasi. Kedua fitur ini banyak mengandung numerasi di dalamnya, yaitu rumus-rumus formula operasi hitung. Teman Ece dapat berbagi hak akses dalam penginputan datanya. Aplikasi ini tidak berbatas ruang dan waktu dalam menjalankannya. Para siswa bisa berjualan berkeliling sambil mencatat hasil penjualannya di mana saja. Juga dapat melakukan aktivitas tawar-menawar, sehingga membuka peluang keuntungan sebesar-besarnya. Berikut testimoni dari para pengguna. Halo, selamat datang di SLB dari Daru EU. Saya apalagi yang bisa membuat cakap apa sih Bapak cara baju menjajan sebuah manfaat tubuh tata boga. Assalamualaikum, perkenalkan saya Gimbar, salah satu guru tata boga yang ada di SLB Cicendo, Bandung. Saya telah menggunakan aplikasi keuangan Teman Kece selama beberapa bulan terakhir. Dan saya sangat terkesan dengan kemudahan dan fitur-fitur yang ditawarkan. Aplikasi ini memudahkan saya dalam mengelola pengeluaran dan pendapatan sehari-hari, serta memberikan analisis yang membantu saya membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Antarmuka yang user-friendly membuatnya mudah digunakan, bahkan untuk yang baru mengenal manajemen keuangan. Harapan saya untuk aplikasi Teman Kece adalah penambahan fitur integrasi dengan rekening bank, sehingga saya dapat memantau semua transaksi saya dalam satu tempat. Selain itu, fitur edukasi keuangan yang lebih mendalam akan sangat bermanfaat bagi pengguna, terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan literasi keuangan. Semoga Teman Kece terus berinovasi dan menjadi solusi keuangan yang semakin lengkap dan terpercaya.
SLB Negeri Cicendo Kota Bandung
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Nugrah Rahman. Saya adalah seorang guru di SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Pendidikan inklusif merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di Indonesia, upaya untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus semakin mendapat perhatian. Dalam konteks ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 menjadi medium penting untuk mengembangkan dan membentuk karakter siswa khususnya di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Salah satu upaya yang saya lakukan adalah melakukan pengembangan teknologi asistif sederhana yang dirancang khusus untuk mendukung aktivitas keseharian siswa tunarungu. Gimana kabar kalian semua? Sehat hari ini? Sehat. Baik, hari ini kalian Setelah kebutuhan teridentifikasi, penelitian dilakukan untuk merancang teknologi asistif yang sesuai. Saya mencari tahu mengenai perkembangan teknologi asistif bagi tunarungu dari berbagai macam sumber. Dari sekian banyak teknologi yang berkembang, saya mendapati bahwa microcontroller Arduino Uno ini merupakan alat sederhana yang mudah untuk direkayasa menjadi alat pendeteksi suara melalui output lampu ataupun getar, namun belum banyak dikembangkan meskipun dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bersifat open source atau terbuka. Dengan biaya yang terjangkau, saya melakukan penelitian dan pengembangan terhadap alat-alat ini dan berhasil merancang sebuah alat sederhana yang saya beri nama lempar, yaitu lebih waspada dengan lampu dan getar. Cara kerja alat ini adalah menerima sinyal suara dan mengolahnya menjadi sinyal lampu ataupun sinyal getar. Dengan alat ini, semoga siswa tunarungu dapat lebih responsif terhadap suara yang ada di sekitar mereka. Cek, cek, cek. Halo. Ya.
Zidan, Kristo. Baik, jadi ketika lampu ini menyala, maka Kristo menoleh ya, karena ada indikasi orang yang memanggil. Kita coba sekali lagi. Kristo. Indikasi saat sedang melaksanakan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Melalui langkah-langkah aksi yang sistematis, diharapkan akan tercipta alat yang tidak hanya bermanfaat dalam konteks pendidikan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian siswa tunarungu. Melalui inovasi ini, kita dapat mendukung pendidikan yang lebih adil bagi semua anak, terlepas dari tantangan yang mereka hadapi. Semoga bermanfaat. Saya mendukung penuh perkembangan teknologi asistif di SLB Negeri Cicendo untuk anak-anak tunarungu. Teknologi asistif menjadi angin segar untuk anak-anak dengan hambatan pendengaran agar lebih responsif dan berkembang secara optimal dalam hal berinteraksi dengan masyarakat luas.